Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Dzulhijjah. Bulan yang merupakan salah satu dari Asyhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah lebih baik dari jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Ya, lebih baik dari jihad fi sabilillah. Kemudian beliau menambahkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'un. Kecuali seseorang yang berjihad dengan harta, dengan jiwanya dan hartanya, dan dia tidak pernah kembali lagi, atau mati syahid dalam jihad fisabilillah, yang tentunya mendapatkan pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena begitu banyaknya keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, dianjurkan bagi kita semua untuk melakukan amalan-amalan, dari memilah-milah dari amalan-amalan soleh tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut asma Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan fi ayyamin ma'lumat adalah asyru awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aksiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini melafadzkan takbir, tahmid, tahlil dan tahmid, dimanapun dan kapanpun kita berada. Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah melakukan perjalanan bersama ke pasar. Dari mulai di perjalanan hingga keduanya sampai di pasar, terus melantunkan takbir, karena tidak mau melewatkan kesempatan emas di mana amalan-amalan yang dilakukan atau takbir yang dilakukan, zikir yang dilakukan pada 10 hari pertama ini merupakan
amalan-amalan yang banyak sekali pahalanya, sehingga orang-orang yang di sekitarnya pun kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini. Mereka melakukan atau melafalkan takbir juga. Amalan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan puasa. Yang utamanya adalah pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, di mana pada tanggal tersebut para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yang mana ini merupakan puncak dari ibadah haji. Puasa sunnah selain 9 Dzulhijjah bisa ditambah dengan melakukan puasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah berdasarkan keumuman nas-nas tentang keumuman nas hadis tentang hal tersebut. Amalan yang ketiga yang dianjurkan juga adalah memperbanyak tilawatul Quran. Tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Quran afdhalul dzikr. Al-Quran merupakan sebaik-baik zikir. Sehingga ketika kita memperbanyak tilawah Al-Quran, maka otomatis kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kita maksimalkan dalam bertilawah Al-Quran, kita membuat target 1 kali khotam dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka paling tidak 1 hari kita membaca 3 juz dari Al-Quranul Karim. Begitu pula kalau target kita tingkatkan dari 2 kali khotam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, maka 6 juz per hari dan seterusnya. Karena ini kesempatan emas yang luar biasa, amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Amalan berikutnya adalah bersedekah. Banyak sekali kita mendapatkan keutamaan orang yang bersedekah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang menyesal kemudian karena tidak melakukan sedekah. Apa yang dikatakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Rabb, seandainya ajalku ditangguhkan, maka yang akan aku lakukan adalah aku akan bersedekah. Karena dia tahu begitu utamanya, ya, pahala orang yang melakukan sedekah, sehingga penyesalannya begitu sangat amat dalam. Namun nasi telah menjadi bubur. Ini gambaran bagi kita semua agar supaya kita memperhatikan betul tentang sedekah ini, jangan sampai menyesal sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berkurban. Nah, ini amalan spesifik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan dilakukan hanya 1 kali setahun pada bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan jihad maliyah, ya, pengorbanan kita dari sisi maliyah. La yanalallaha dima'uha, ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dagingnya ataupun darahnya dari sembelihan, dari kurban yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? At-taqwa minkum. Ketakwaan kitalah yang akan dinilai oleh.
Amalan berikutnya yang disyariatkan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah melakukan ibadah haji. Dan ini merupakan ibadah maliyah, jihad maliyah, jihad harta, sebagaimana pada poin berkorban ataupun bersedekah. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji sudah ditentukan waktu-waktunya, yaitu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, walaupun prosesi manasik haji lebih banyak dilakukan pada bulan Dzulhijjah, yang puncaknya adalah pada 9 Dzulhijjah, di mana para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Kalaupun sekarang kita belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan ibadah haji, kita tetap berikhtiar, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melakukan ibadah haji. Inilah beberapa amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk kita semua lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Setelah kita fahami bersama, semoga kita mempunyai rencana khusus dan target khusus. Akan lebih bagus lagi kalau kita tuliskan secara tertulis, yang kemudian nanti kita evaluasi, mumpung masih ada beberapa hari lagi menjelang masuknya bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan amalan-amalan yang sudah kita rencanakan, yang akan kita lakukan nantinya, memberikan kemudahan dan juga Allah memberikan keridhaan dan keberkahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.